Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah tasawuf dan klasik modern, yaitu yang terhormat Ibu Nilyati. Di sini saya akan menjelaskan tentang Abu Yazid Al-Bustami. Siapakah Abu Yazid Al-Bustami dan apa saja pokok ajaran tasawuf beliau? Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Al-Hikmi, NIM 3022200009. Program studi akidah dan filsafat Islam. Saya akan menjelaskan siapakah itu Abu Yazid Al-Bustami. Seperti yang kita ketahui bahwa Abu Yazid Al-Bustami lahir di Bustam, yaitu bagian timur Laut Persia pada tahun 188 Hijriah atau 874 Masehi. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Abu Yazid Taifur bin Isa bin Adam bin Surushan. Semasa kecil beliau dipanggil dengan Taifur. Kakeknya bernama Sursuyan yang menganut agama Zoroaster yang telah memeluk Islam, dan ayahnya adalah seorang tokoh masyarakat di Bustam. Terdapat cerita menarik tentang kelainan yang dikatakan dimilikinya sejak dalam kandungan ibunya. Ibunya pernah menggambarkan bahwa selama masa kehamilan Abu Yazid sering memberontak sehingga ia merasa mual jika ia makan makanan yang diragukan kehalalannya. Cerita ini mencerminkan pandangan bahwa Abu Yazid bahkan dalam kandungan ibunya sudah memiliki hubungan yang kuat dengan kepercayaan dan nilai-nilai agamanya, serta keinginan untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan Abu Yazid menuju kehidupan sufi memakan waktu puluhan tahun. Sebelum beliau menjadi seorang sufi, beliau memperoleh pendidikan sebagai seorang faqih. Beliau yaitu seorang penganut mazhab Hanafi. Beliau juga pernah berguru kepada Abu Ali As-Sindi yang mengajarkan beliau tentang ilmu tauhid, ilmu hakikat, dan berbagai ilmu lainnya. Abu Yazid juga dikenal dengan tentang ajaran tasawufnya, yaitu ada 3, yaitu yang pertama yaitu fana, yang kedua baqa, yang ketiga ittihad. Di sini saya akan menguraikan satu persatu apa itu fana, apa itu baqa, dan apa itu ittihad. Di sini saya akan memulai tentang apa itu fana dalam ajaran tasawuf beliau. Fana artinya sirna. Maksudnya adalah lenyapnya kesadaran diri seorang sufi tentang alam jasmani ini. Istilah fana termasuk tentang dirinya sendiri. Oleh kaum sufi dipakai untuk menunjukkan gugurnya sifat-sifat tercela. Mengenai konsep fana dalam tasawuf, konsep fana adalah salah satu prinsip penting dalam tasawuf yang mengacu pada lenyapnya kesadaran diri seseorang tentang dunia materi dan ego, sehingga yang tinggal hanyalah kesadaran akan Tuhan. Beliau juga telah mencapai kepada puncak fana. Tetapi meskipun beliau sudah mencapai tingkatan fana yang tinggi, tetapi beliau tetap teguh menjalankan hukum-hukum Islam dan disiplin dalam kepatuhan terhadap syariat. Ini menunjukkan bahwa
Dalam tradisi sufi, mencapai tingkat spiritual yang tinggi tidak membebaskan seseorang dari kewajiban agama. Tetapi sebaliknya, disiplin dalam menjalankan syariat tetap dijaga sebagai bagian integral dari perjalanan spiritual. Dan pemikiran yang kedua tentang bakok. Apa itu bakok? Bakok berasal dari kata baqiya yang secara harfiah berarti tetap. Dalam konteks tasawuf, istilah ini merujuk pada usaha untuk menjalani sifat-sifat terpuji dan tetap setia kepada Allah. Penting untuk diingat bahawa paham bakok dan paham fana erat terkait dan sering dianggap sebagai dua konsep yang melengkapi. Dalam perjalanan spiritual Abu Yazid pada saat tahap fana, beliau merasa tenggelam dalam lautan ketuhanan dan sifat-sifat kemanusiaannya lenyap. Namun saat beliau berada di tahap bakok, beliau merasa hidup dengan sifat Tuhan yang abadi dan kekal, dan sifat-sifat kemanusiaannya tidak lagi mendominasi kesadarannya. Pemikiran terakhir Abu Yazid atau istilah yang diperkenalkan Abu Yazid yang terakhir yaitu ittihad. Apa itu ittihad? Ittihad secara bahasa berasal dari kata ittahada yattahidu yang artinya dua benda menjadi satu. Ittihad menurut istilah para sufi apabila seseorang merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Jadi jika seseorang sudah merasa bersatu dengan Tuhan, maka orang tersebut sudah mencapai tingkat ittihad. Harun Nasution pernah berpandangan atau pernah menjelaskan apa itu ittihad. Menurut beliau, ittihad adalah satu tingkatan ketika seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Ittihad adalah tahap tertinggi dari perjalanan rohani seorang sufi, di mana ia merasa sepenuhnya bersatu dengan Tuhan. Berbeda dari yang fana bakok. Kalau fana yaitu masih lenyapnya kesadaran seorang sufi tentang alam jasmani ini. Sedangkan bakok yaitu tetap. Maksudnya adalah seorang sufi masih menjalani sifat-sifat terpuji dan setia kepada Allah. Dan pada tahap terakhir ittihad, seorang sufi sudah mencapai tahap tertinggi dan merasa sepenuhnya bersatu dengan Tuhan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang biografi Abu Yazid Al-Bustami, istilah-istilah yang populer yang ia kenalkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tentu dalam penyampaian ini masih ada kekurangannya. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Kalau ada kelebihannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.